Kita satu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat siang untuk kita semuanya. Shalom. Firman Tuhan di hari ini yaitu yang tertulis di Mika 6 ayat 6 sampai dengan ayat 8 dengan tema hiduplah dalam keadilan dan kesetiaan. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Aku akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ada orang yang menekankan betapa pentingnya ibadah ritual, liturgis yang baik, yang benar, yang indah, ibadah yang dilaksanakan tanpa kesalahan. Sebaliknya, ada juga yang menekankan pentingnya kehidupan yang praktis. Secara ekstrim menganggap persekutuan dalam ibadah itu tidak begitu penting, melainkan praktek yang nyata. Melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang tidak hanya taat beribadah, taat datang ke rumah Tuhan, tapi Tuhan memanggil kita menjadi jemaat yang berlaku adil, yang mencintai kesetiaan, bahkan menjadi jemaat yang hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan mau orang Kristen itu menjadi teladan, tiruan, bahkan menjadi berkat sebagai buah dari iman. Oleh karena itu Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan ayat 23, Alkitab mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara-saudara, dan inilah yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Mika kepada bangsa Israel pada zaman itu, yang menekankan mereka betapa pentingnya ibadah, tapi mereka lupa saudara-saudara bahwa ibadah tanpa praktek dalam kehidupan itu adalah kebohongan di hadapan Tuhan. Ibadah yang tanpa ada perbuatan di dalam kehidupan itu adalah hal yang tidak Tuhan kehendaki. Yang Tuhan mau tidak hanya ibadah melalui persembahan kita, tetapi hidup yang berubah. Hidup yang diubahkan oleh kuasa firman Tuhan. Hidup yang diubahkan ketika ada perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena itu dari ayat 6 firman Tuhan hari ini mengatakan,
Apakah yang Tuhan mau ketika kita menghadap Dia? Tuhan mau bukan hanya korban bakaran, bukan hanya anak lembu yang berumur setahun, bukan ribuan domba jantan meskipun engkau persembahkan itu ke rumah Tuhan. Meskipun puluhan ribu curahan minyak narwastu, minyak apapun yang paling mahal dicurahkan di hadapan Tuhan. Meskipun engkau persembahkan anak sulungmu karena pelanggaran dosa-dosamu, bukan hanya itu yang Tuhan mau. Dikatakan di ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan? Apakah yang dimaui oleh Tuhan? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Hati yang berubah, hati yang diubahkan ketika ada perjumpaan dengan Tuhan. Walaupun itu tidak ada yang instan, tapi ada proses. Semakin hari semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, ada kisah seekor monyet sedang nangkring di pucuk pohon kelapa. Dia nggak sadar bahwa dia sedang dibicarakan oleh 3 angin besar. Ada angin topan, ada angin tornado, dan ada angin bahor. Apa yang mereka bicarakan? Angin itu rupanya sedang membicarakan siapa yang paling cepat menjatuhkan si monyet dari atas pohon kelapa. Kemudian angin topan bilang bahwa dia hanya butuh cuma 45 detik. Dia sudah bisa menjatuhkan monyet itu. Angin tornado gak mau kalah, saudara-saudara. Kalau kamu 45 detik, saya hanya 30 detik. Kemudian angin bahorok tersenyum dengan angkuhnya. Dia katakan, jangankan 30 detik, 15 detik saja saya sudah dapat menjatuhkan monyet itu. Akhirnya saudara-saudara, mereka satu persatu ketiga angin itu maju. Angin topan duluan. Ditiup sekencang-kencangnya. Merasa ada angin yang besar, angin yang gede. Si monyet langsung pegang batang pohon kelapa, saudara-saudara. Dia pegang sekuat-kuatnya. Beberapa menit gak jatuh-jatuh. Akhirnya angin topan pun menyerah. Giliran angin tornado, dia juga meniup sekencang-kencangnya. Dia lakukan apa yang dia punya. Dia mau membuktikan bahwa dia lebih hebat, bahwa apa yang dia miliki tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Ternyata monyet juga tidak menyerah. Semakin kuat anginnya, monyetnya semakin erat memeluk pohon kelapa. Yang terakhir, saudara-saudara, angin bahorok. Melihat kawan-kawannya tidak mampu, dia semakin sinis. Wah, percuma kamu besar, percuma kamu begitu. Kamu tidak bisa, hanya seekor monyet, kalian tidak bisa menjatuhkan. Dengan segala cara, dengan kekuatan yang dia miliki, dia berusaha menjatuhkan monyet tersebut. Tetapi si monyet semakin kuat memeluk sehingga dia tidak jatuh-jatuh. Akhirnya ketiga angin itu pun menyerah, saudara-saudara. Si monyet memang jagoan, tangguh, dan daya tahannya luar biasa. Gak lama kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, datanglah angin sepoi-sepoi. Dia bilang dia mau ikutan, mau jatuhin si monyet.
Keinginan itu ditertawakan, masa kamu masih kecil. Kami aja yang besar, yang kuat, yang sudah diakui, yang sudah dihormati, yang ditakuti oleh manusia tidak mampu menjatuhkan. Apalagi kamu. Angin sepoi-sepoi tidak banyak bicara. Dia langsung meniup ubun-ubun si monyet. Dengan sangat lembut sekali. Merasakan itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Si monyet merasakan adem, segar. Matanya mulai mengantuk. Gak lama ketiduran dan kemudian lepaslah pegangannya. Dan akhirnya madabuma bodati. Monyetnya terjatuh. Bukan karena sesuatu yang besar. Tetapi justru dilakukan oleh angin yang kecil. Dalam hidup kita juga Bapak Ibu, di bagasan mulut taupe, kita sering jatuh karena kesombongan. Iman kita diuji ketika apapun yang bisa datang di dalam kehidupan kita. Iman kita diuji bukan hanya ketika menderita, ketika ada masalah, bahkan ketika kita saat ini menikmati kenikmatan, kesuksesan, apapun yang mungkin doa yang terjawab. Mungkin itu bisa menjadikan kita sepele kepada orang lain, tidak menghargai, susah melihat orang lain senang, tapi senang melihat orang lain susah. Suami istri tidak lagi saling mempercayai. Anak-anak tidak peduli lagi kepada orang tua. Itu merupakan satu kesombongan. Anak-anak lebih mendengar apa kata temannya daripada kata orang tua. Merasa lebih tahu, lebih mandiri, lebih banyak mengenal apa yang dia mau. Kesombongan membuat banyak orang jatuh di dalam kehidupannya. Iman kita sering diuji di dalam kehidupan kita ini. Amang inang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bisa saja diuji dengan kesusahan yang ada, diuji dengan penderitaan, bahkan diuji dengan kenikmatan, kesenangan, kesusahan. Dan yang pasti, yang Tuhan mau, jangan terlena. Amin. Tetaplah waspada. Tuhan mau kita menjadi orang yang tetap rendah hati. Tuhan mau kita itu harus menjadi tetap orang-orang yang selalu mencintai keadilan. Bukan karena teman, bukan karena kelompok, siapapun itu. Dengan cara elegan, kalau memang salah harus disampaikan. Tentunya bukan dengan cara mempermalukan di hadapan orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini memanggil kita. Ketika ada kesusahan, teruslah berharap kepada Tuhan. Ketika mungkin saat ini kita menghadapi masalah pergumulan, tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Bahkan melalui kesusahan itu, kita akan melihat bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Dengan caranya Tuhan, Dia selalu punya cara untuk memberikan jalan keluar. Dan ketika kita senang, ketika doa dijawab Tuhan, supaya kita tidak lupa diri, bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada satu hal yang dikatakan oleh Agur bin Yake, Bapak Ibu, saudara-saudara. Mungkin kita pernah dengar, Heado Tabikira. Agur bin Yake di Mazmur 30 ayat 78 dia katakan, dia bermohon ketika dia sadar bahwa hidup hari ini adalah kesempatan untuk mencintai dan dicintai. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Apakah kita masih tetap bersama dengan suami kita?
Apakah kita masih tetap bersama dengan istri kita? Apakah kita masih melihat senyuman anak-anak kita? Kita tidak tahu apakah kita bisa mengantar anak kita ke perkawinannya. Apakah kita masih melihat generasi kita mencapai cita-citanya? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, setiap hari harus kita pergunakan. Itu adalah kesempatan untuk mencintai dan dicintai. Agur bin Yakim mengatakan, 2 hal yang kumohon kepadamu Tuhan sebelum aku mati. Dia katakan, sebelum aku mati, ada 2 hal yang kuminta kepada Engkau Tuhan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan ataupun kekayaan. Mengapa? Dia katakan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Tapi kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Sebelum aku mati, itulah permohonanku, kata dia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau firman Tuhan hari ini sesuai dengan tema firman mengatakan bahwa Tuhan berkata, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan kepadamu? Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang menjadi pertanyaan, yang Tuhan mau apa di dalam kehidupan kita? Supaya kita menjadi yang rendah hati, yang berlaku adil, yang mencintai keadilan. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara, milikilah hati yang mengampuni. Apa Amang? Milikilah, mari kita ulangi. Milikilah hati yang mengampuni. Alkitab berkata, segala kejahatan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap orang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yaitu mempergunakan kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kasih tanpa syarat. Kapankah para suami memerlukan kasih agape? Hai para istri. Ketika istri mau mengampuni suaminya tanpa syarat. Kapankah seorang suami atau seorang istri membutuhkan kasih agape seperti kasih dari Tuhan? Ketika suaminya mengampuninya, memaafkannya tanpa syarat. Seperti yang Tuhan lakukan. Kapankah orang tua atau anak bisa memberikan kasih agape seperti yang Tuhan ajarkan? Ketika kita setiap pribadi mau memaafkan, mau mengampuni tanpa syarat. Oleh karena itu di Efesus 5 itu Tuhan katakan, hai para istri, tunduklah kepada suamimu seperti tunduk kepada Tuhan. Jangan tunduk karena takut. Jangan tunduk karena ancaman. Tapi tunduklah karena iman. Maka tingkap-tingkap berkat, tingkap langit berkat akan dicurahkan. Tuhan juga katakan, hai para suami, kasihilah istrimu. Seperti Tuhan mengasihi siapa? Jemaatnya. Seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Mengorbankan apapun untuk kita. Apa yang Tuhan korbankan untuk kita Bapak Ibu? Nyawanya. Oleh karena itu para suami, kasihilah istrimu kalau perlu dengan nyawamu. Seperti yang Tuhan katakan. Mengapa Tuhan mau kita membuang segala kepahitan,
mau mengampuni, karena itu akan mengeringkan kerohanian kita. Benar amat-ina? Segala dendam, fitnah, rasa sakit hati itu akan mengeringkan kerohanian kita. Kalau kerohanian sudah kering, maka akan sulit untuk bertumbuh. Oleh karena itu